Shalom adik-adik, kali ini kita ketemu lagi dengan video pembelajaran dan kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat yang ada di kelas 9. Sekali lagi, persamaan kuadrat yang ada di kelas 9 dan mari kita perhatikan materi tersebut. Oke, persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Sekali lagi, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sekali lagi, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Sekali lagi, A tidak sama dengan 0. Oke. Contoh, persamaan kuadrat lengkap. Persamaan kuadrat lengkap. Contohnya adalah 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Sekali lagi, 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Perhatikan di sini. Perhatikan. Nah, A sama dengan 3, ini. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 2. Sekali lagi, A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 2. Ini bentuk persamaan kuadrat lengkap. Selanjutnya, bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Contohnya adalah X pangkat 2. Contoh pertama, X pangkat 2 tambah 6X sama dengan 0. Sekali lagi, X pangkat 2 tambah 6X sama dengan 0. Di mana A sama dengan 1, A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C tidak ada. C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, tetapi tidak lengkap. Sama juga dengan yang di bawah sini. Ini juga adalah persamaan kuadrat, tapi tidak lengkap. Kali ini yang sama dengan 0 adalah B. Kali ini yang sama dengan 0 adalah B. Oke, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lanjut. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat secara umum dapat diselesaikan dengan dua cara. Lagi dengan dua cara ini secara umum ya. Dengan cara faktorisasi dan dengan rumus ABC. Untuk video kali ini difokuskan pada cara menggunakan faktorisasi. Oke, kita lanjut. Contoh soal berikut. Ini adalah bentuk distributif. Bentuk distributif. Perhatikan bentuk distributif ini ya. Oke. X pangkat 2 tambah 9X sama dengan 0. Ini dapat difaktorkan menjadi seperti ini ya. Nah, perhatikan caranya sebagai berikut. Ini dapat ditulis sebagai berikut. Tolong perhatikan. X kali X tambah 9X itu sama dengan 0. Maka karena ini sama, kita bisa tarik ke keluar. Jadi X sama dengan X tambah 9 sama dengan 0. Oke? X tambah 9 sama dengan 0. Baik. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai 0-nya. Jadi ini adalah X sama dengan 0 ya,
atau X tambah 9 sama dengan 0. Oke, atau X sama dengan 9 sama dengan 0. Ini kita namakan X1, ini kita namakan X2. Oke, X1 sama dengan 0. Oke, sekarang X2. X2 sama dengan, perhatikan, pindah ke sebelah jadi negatif 9. Jadi berpindah ke sisi sebelah kanan, dia berubah tanda jadi negatif 9. Oke, ini bentuk distributif. Selanjutnya, bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih kuadrat. Pada cara ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah selisih. Kalau berbicara selisih, itu adalah kita berbicara kurang. Oke, selisih atau kurang. Perhatikan baik-baik, maka akan didapatkan faktornya sebagai berikut. 3X tambah 5 dan 3X kurang 5. Oke, tolong perhatikan dari mana munculnya angka-angka ini. Mari kita lihat. Yang pertama, akar 9 adalah 3. Akar X pangkat 2 adalah X. Sedangkan akar dari 25 adalah 5. Oke, dari sini kita bisa menentukan faktor-faktor dari bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih kuadrat. Oke, nah, poin selanjutnya yang kita perlu perhatikan dalam bentuk selisih kuadrat adalah dia akan menjadi dua suku seperti ini, dan suku pertama dengan tanda tambah atau plus dan suku kedua dengan tanda minus. Perhatikan suku pertama dengan tanda plus dan suku kedua dengan tanda minus. Oke, mudahkan adik-adik, kita bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana menemukan akar dari penyelesaian. Kita sudah memfaktorkan ini ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Sekarang kita akan menyelesaikan akar penyelesaiannya. Dari mana akar penyelesaian ini ditemukan? Akar penyelesaiannya sama seperti tadi, maka ini akan jadi X 3X sama dengan negatif 5, mana X sama dengan negatif 5/3. Oke, sama dengan cara tadi yang pertama. Sekarang kita dapatkan X1 sama dengan negatif 3/5. Negatif 5/3. Lagi-lagi, negatif 5/3. Sedangkan X2 itu sama dengan cara yang tadi. 3X sama dengan 5. Oke, sekali lagi berpindah tempat, dia berubah tanda. Sekarang kita lanjut ke X sama dengan 5/3. Oke, demikian untuk bentuk selisih kuadrat. Sekali lagi, demikian untuk bentuk selisih kuadrat. Kita lanjut ke pemfaktoran berikut. Bentuk akar sempurna. Bentuk kuadrat sempurna. Sekali lagi, bentuk kuadrat sempurna. Ini. Oke, maka contohnya adalah 25X pangkat 2 tambah 30X tambah 9 sama dengan 0. Sekali lagi, bentuk ini sama dengan selisih kuadrat tadi, cuman dia sekarang kita bicara dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini kuadrat sempurna. Oke, jadi kedua faktornya sama. Kedua faktornya sama. Caranya seperti tadi, kita selesaikan dulu dengan akar dari 25 sama dengan 5, sedangkan akar 9 sama dengan 3. Oke,
kunci selanjutnya adalah pada angka yang di tengah ini. Angka yang di tengah ini, perhatikan. Angka yang di tengah ini adalah 5 kali 3, 5 kali 3. Jadi di sini 15 tambah 15. Perhatikan di sini. Oke, jadi sama dengan 30. Oke, ini adalah bentuk akar sempurna. Bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna. Faktor dari bentuk kuadrat sempurna. Ya. Oke, jadi sekali lagi akar root 5 sama dengan 5, X pangkat 2 sama dengan X, akar 9 sama dengan 3, dan untuk menentukan angka yang di tengah, kita kalikan kedua suku ini, jadi berapa? 15, dan ini juga 15, maka 15 tambah 15 sama dengan 30X. 30X. Selanjutnya, karena kedua suku ini sama, dapat kita tuliskan sebagai berikut. 5X tambah 3 pangkat 2. Oke, dengan cara yang sama juga kita dapat menentukan akar dari penyelesaiannya. X1 sama dengan X2 sama dengan negatif 3/5 sama dengan negatif 3/5. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktorisasi bentuk kuadrat lengkap dengan A sama dengan 1. A sama dengan 1. Video ini untuk pembahasan untuk materi ini lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat ke video sebelumnya. Video sebelumnya yang sudah di-upload di channel ini. Oke. Ini bentuk kuadrat lengkap dengan A sama dengan 1. A sama dengan 1. Selanjutnya, bentuk kuadrat lengkap dengan A tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Perhatikan pembahasan kedua materi ini, linknya akan diletakkan di deskripsi video berikut ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan latihan-latihan soal. Kita bisa menyelesaikan semua pembelajaran khususnya dalam bentuk persamaan kuadrat. Terima kasih.